kenyataan kenyataan ini seperti yang Bapak Raharjo sampaikan minggu lalu, kita itu kan sebagai regenerasi penerus bangsa. Nah, menurut saya kami juga merupakan cerminan di masyarakat yang harus menjaga pengamalan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila. Oleh karena itu, melihat kenyataan itu, pembelajaran pendidikan Pancasila memiliki peranan penting di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi untuk membentuk pembentukan karakter. Lanjut. Nah, di sini ada esensinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Esensi itu kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Di sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tujuannya untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, mempelajari pendidikan Pancasila itu sangatlah penting, karena dapat membangun mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya, dan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah supaya kita tidak lupa terhadap akar budaya kita, dan supaya kita dapat memiliki penuntun jalan yang benar, serta pedoman hidup dalam berpikir serta bertindak, yang tentunya semua itu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, maka kita sebagai penerus bangsa tidak akan terpengaruh oleh hal-hal negatif dan akan selalu berpikir dan bertindak yang positif untuk memajukan negara Indonesia. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Ya, penyaji sudah selesai ya menyajikan makalahnya atau bahan presentasinya terkait dengan pengenalan Pancasila ya. Ini tadi sudah sangat bagus, ini PPT-nya juga bagus. Apa sih urgensi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, atau pendidikan Pancasila? Apa urgensinya, kemudian dinamika dan tantangan dari pendidikan Pancasila, termasuk tadi ada berbagai macam sumber-sumber yang perlu dikaji ya, atau digali terkait dengan sumber historis, sumber sosiologis, ada sumber politis dari pendidikan Pancasila, termasuk tadi juga disebutkan terkait dengan landasan hukum kenapa kita perlu belajar pendidikan Pancasila ya. Nah, salah satunya termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2012 bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat, nah ini di dalamnya ada wajib memuat agama, kemudian Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah itu artinya ini diatur di dalam sebuah undang-undang bahwa mata kuliah Pancasila khususnya yang kita pelajari sekarang adalah mata kuliah wajib yang harus dipelajari, disampaikan oleh perguruan tinggi ya, program studi apapun di perguruan tinggi, baik itu D1, D2, D3 sampai dengan S1 ya, wajib belajar pendidikan Pancasila, agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa dikatakan belum lulus, nggak bisa lulus kalau mata kuliah wajibnya nggak lulus. Nah ini menjadi salah satu syarat. Baik, langsung saja silakan kalau ada yang mau bertanya ya, bisa sebutkan nama, kemudian langsung sampaikan pertanyaannya. Atau kalau yang ada gangguan terkait dengan sinyal, nggak bisa bicara secara langsung, boleh via chatroom ya. Nah, oke, silakan. Mungkin kita bisa buka 2 sesi ya.
mungkin sesi pertama 4 penanya misalnya, nanti sesi kedua kalau waktunya masih memungkinkan ya boleh bertanya. Silakan. Selamat pagi Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya Ivan. Ivanka Stella Audria dari kelas A ya. Ya. Ya, jadi saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Menurut kalian, bagaimana sih cara cerdas mahasiswa dalam upaya mencegah dan menghentikan tindak kekerasan? Karena biasanya sebagai mahasiswa itu kan sangat sulit ya untuk menghentikan suatu tindak kekerasan. Terima kasih. Ya, ini bagus ya. Pertanyaan Ivanka ya terkait dengan kira-kira kalau kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana caranya mencegah terkait dengan tindak kekerasan yang mungkin terjadi ya di dalam masyarakat ya. Nah, tindak kekerasan itu merupakan bagian dari tindakan yang bertentangan juga dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai seorang mahasiswa gimana cara pencegahannya? Oke, bagus. Yang kedua silakan. Saya Pak. Ya. Silakan siapa nih? Dina. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. dari Raharjo. Izin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana peran mahasiswa dalam mengembalikan jiwa kesetiakawanan maupun jiwa kesan sosial pada diri masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ya ini Audina Renata ya, bagus juga ini. Bagaimana kira-kira mahasiswa dapat memiliki jiwa kesetiakawanan dan jiwa sosial ya di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila ya salah satunya punya jiwa kesetiakawanan dan punya jiwa sosial ya. Oke. Nah, kira-kira gimana caranya? Baik. Berikutnya silakan. Yang ketiga. Ya, Mas. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Kautsar. Ya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi pada sistem nilai-nilai Pancasila ya untuk poinnya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengatasi penyimpangan-penyimpangan tadi yang terjadi pada poin pertama di sistem di nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan Mas Kautsar ya, M. Kautsar, terkait dengan bagaimana yang bisa dilakukan oleh kita ya dalam mengatasi adanya tindakan penyimpangan terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ya, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang tadi sudah disampaikan oleh penyaji ya. Ada beberapa tindakan-tindakan penyimpangan, ada korupsi, ada tindakan intoleransi, ada narkoba, ada kemiskinan dan sebagainya ya, sangat banyak, kalau dihitung itu nggak habis-habis. Oke, baik. Terima kasih Mas Kautsar. Nah, satu lagi untuk sesi yang pertama. Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Salva Syadila. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana caranya agar masyarakat atau generasi muda itu sadar dan mengerti tentang pentingnya pendidikan Pancasila? Ya, ini pertanyaan Salva. Gimana caranya supaya kita sebagai mahasiswa ya khususnya ya memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan Pancasila ya bagi kita sebagai mahasiswa sekaligus sebagai ya bagian dari bangsa Indonesia ya. Nah, ini kira-kira bagaimana supaya mahasiswa
itu memiliki kesadaran akan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, baik. Saya pikir ini udah bagus semua. Ini pertanyaannya ada 4 penanya ya. Untuk sesi pertama ini ada Ivanka, Audina, M. Kausar, dan Salva. Baik, silakan penyaji untuk coba menanggapi ya terkait dengan pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Nah, teman-teman yang lain boleh juga ikut berkomentar, menanggapi, mungkin menyanggah dari jawaban dari kawan-kawan ya, boleh silakan. Ya. Nanti Nova dan kawan-kawan tidak mesti harus berurut ya jawabannya ya, nggak mesti harus nomor 1 dulu atau nomor 2 dulu yang bertanya, boleh yang menurut Anda kira-kira lebih bisa dijawab terlebih dahulu, apakah pertanyaannya Salva dulu atau Kausar dulu dan seterusnya. Oh ya, nanti rekan-rekan semua PPT dan makalahnya saya berharap bisa diupload di LMS ya. Jadi di LMS persisnya di menu diskusi. Nah, tentu sesuai dengan topik mingguannya ya, misalnya karena ini bicara pengantar, maka ditaruhnya di pertemuan pertama di menu diskusi tapi pertemuan pertama. Nanti kelompok kedua makalahnya ditaruh di menu diskusi tapi di pertemuan yang kedua gitu ya, dan seterusnya. Nah, harapannya apa? Harapannya teman-teman juga bisa baca, bisa download makalah materi PPT yang sudah rekan-rekan buat, sehingga semuanya bisa memiliki semua makalah tadi dan semua bahan presentasinya tadi. Nah, yang kedua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa ditanyakan di ruang Microsoft Teams ini, rekan-rekan bisa bertanya di ruang LMS gitu ya. Jadi misalnya ternyata muncul pertanyaannya setelah perkuliahannya udah selesai nih gitu ya. Begitu udah bubar baru ingat sebetulnya saya mau nanya tentang ini nih. Boleh ditulis di dalam LMS. Nah, kemudian kalau sudah nulis di LMS tadi pertanyaannya, semuanya punya hak, punya kewajiban untuk ya ikut menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawannya tadi, untuk saling sharing pemahaman, pemikiran, gagasan terkait dengan yang ditanyakan atau yang kita ketahui tentang hal tadi. Gitu ya, saya pikir itu harapan saya, sehingga ya semuanya bisa lebih mendalami terkait dengan topik-topik yang kita pelajari. Oke, silakan ya kelompok 1 ya ditanggapi ya ini pertanyaan 4 orang ini. Iya, izin menjawab buat pertanyaan nomor 1 untuk menjawab pertanyaan Stella ya, cara mencegah tindak kekerasan pada mahasiswa. Yang pertama menurut saya itu cara mencegahnya itu dimulai dari rumah dulu ya, dari orang tua untuk mengajari anak-anaknya supaya tidak melakukan tindak kekerasan. Kemudian karena kita di dalam tingkat mahasiswa, seharusnya dari kampus pun harus melarang dengan tegas seluruh kegiatan yang melakukan tindak kekerasan. Jadi harus ada sanksi dan yang membuat sikap jera kepada setiap mahasiswa supaya tidak melakukan tindak kekerasan tersebut. Seperti itu sih, Pak. Oke, ya baik. Bagus ya apa yang sudah disampaikan oleh Kristina. Kira-kira teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanggapi atau disampaikan, silakan. Menambahkan. Silakan, ada yang mau kasih komentar?
Ada yang mau menanggapi atau berkomentar? Nah, baik, mungkin saya bisa menambahkan singkat ya terkait dengan bagaimana sih cara mencegah tindak kekerasan ya. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan ya. Kekerasan ini kan kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ini dianggap sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan satu kerusakan ya, baik fisik atau psikis barang orang lain, termasuk mengandung satu paksaan gitu ya. Nah, ini makna dari kekerasan kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi satu perbuatan apakah itu individu atau kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau bisa menyebabkan kematian atau menyebabkan satu kerusakan, nah, gitu ya, yang itu diakibatkan oleh orang tadi gitu ya. Nah, kemudian kekerasan itu biasanya juga mengandung satu kegiatan atau aktivitas yang berupa pemaksaan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa kekerasan itu ternyata bentuknya itu ada dua ya, kekerasan yang sifatnya fisik ya. Fisik itu ya mukulin, gebukin, nyelurit, ini kekerasan bentuknya fisik gitu ya. Tapi juga ada juga kekerasan yang sifatnya non fisik. Non fisik itu ya dengan kata-kata ya, dengan verbal ya. Jadi dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas, menyakitkan, itu kan bisa aja merupakan sebuah tindak kekerasan yang sifatnya verbal. Jadi kekerasan itu bisa fisik, bisa non fisik. Dan itu masuk kepada perbuatan atau tindakan yang tentu kalau kita lihat dari Pancasila ya tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, tindakan ini juga bisa berakibat pada kasus pidana ya. Jadi mungkin di beberapa informasi berita Anda mungkin pernah dengar ya, ada orang-orang yang kemudian karena melakukan satu tindakan yang diduga tindakan kekerasan itu bisa berakibat pidana, mukulin orang gitu ya, nabokin orang atau bunuh orang atau membuat orang jadi cedera, itu bisa pidana, bisa dihukum pidana gitu ya, bisa masuk ke pengadilan. Nah, termasuk pada kekerasan-kekerasan yang sifatnya non fisik ya, jadi dikata-katain, menyampaikan ujaran-ujaran yang tentu itu menyebabkan satu kekerasan, sakit hati dan sebagainya, itu juga bisa masuk pada ranah pidana. Beberapa kasus sering kita dengar itu. Jadi orang dianggap melakukan satu kekerasan yang sifatnya non verbal ya, artinya yang sifatnya verbal, itu juga bisa berakibat pidana. Kemarin Anda mungkin pernah dengar juga ya, kasus ada anak artis yang kemudian dikata-katain lewat medsos ya, yang kemudian berujung pada saling lapor polisi ya. Itu kan gara-gara yang kata-kata ya. Ya sekarang bukan hanya kata-kata lagi, jempol yang berbicara gitu ya, atau jari yang berbicara. Nah, kira-kira gimana cara mencegah tindakan kekerasan tadi? Ya memang tadi sudah dijawab oleh Christina ya. Tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Nah, semua pihak itu berarti bukan hanya kita di perguruan tinggi saja, tapi dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu di keluarga. Nah, bagaimana keluarga juga punya peran dan tanggung jawab dalam rangka meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan tadi. Lewat apa? Ya tentu lewat sosialisasi yang dilakukan di keluarga dengan tidak
tidak melakukan tindakan kekerasan baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, itu dari keluarga juga harus mulai diajarkan. Kemudian berikutnya di mana? Ya lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu ya mulai dari teman sebaya. Nah, itu penting juga, itu perlu disosialisasikan, diinternalisasikan nilai-nilai yang meminimalisir terjadinya kekerasan baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, ini di lingkungan ya masyarakat, lingkungan teman pergaulannya, teman bermainnya dan sebagainya. Nah, kemudian meningkat lagi tentu di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, lingkungan kampus dan sebagainya. Jadi kalau masih kecil ya lingkungan sekolah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, ini juga punya peran dan tanggung jawab ya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah. Karena tidak jarang kekerasan itu terjadi juga di lingkungan-lingkungan pendidikan ya. Anda mungkin pernah dengar juga ya beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan ya. Apakah itu dilakukan oleh seniornya gitu ya, atau oleh teman sebayanya ya. Nah, ini juga seringkali kita dengar baik di tingkat dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Beberapa kasus di lingkungan perguruan tinggi, wah ini terjadi tindak kekerasan ya. Apalagi zaman dulu, zaman kita kenal ada yang namanya ospek. Jadi seringkali senior-senior kita ini misalnya melakukan satu tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal ya. Nah, ini saya pikir perlu juga dihindari, bukan zamannya lagi ya. Nah, meskipun sampai sekarang ya, meskipun sembunyi-sembunyi kadang-kadang masih ada juga gitu ya. Nah, itu artinya ternyata di lingkungan pendidikan pun kadang-kala muncul tindakan-tindakan kekerasan yang berbau fisik maupun non fisik. Nah, oleh karena itu kan butuh peran dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu siapa ya? Salah satunya ya bagaimana dosennya, dosen pembimbingnya, mungkin ketua program studinya, bagian kemahasiswaannya untuk coba ikut mengontrol, mengawasi supaya hal-hal tadi bisa diminimalisir. Jangan sampai terjadi tindak-tindakan yang berbau kekerasan yang dilakukan baik oleh sesama satu angkatannya atau mungkin seringkali sesama seniornya. Nah, ini yang perlu juga dihindari. Nah, termasuk siapa yang ikut bertanggung jawab supaya bisa diminimalisir ya dunia media massa gitu ya. Media massa juga ikut harus berperan serta aktif ya untuk meminimalisir supaya terjadinya tindak kekerasan. Jadi kadang-kala begini, apa yang disampaikan di media massa, apakah media massa TV atau media cetak ya, itu kadang-kala meskipun tujuannya mau menginformasikan satu berita atau satu informasi, kadang-kala itu justru menimbulkan efek negatif ya, yang tanpa disadari menimbulkan efek negatif yang menyebabkan orang ikut-ikutan. Ya, contoh, dulu ada hiburan ya di TV itu Smackdown. Ya tujuannya mungkin sebetulnya mau menghibur gitu ya. Wah, dengan tayangan Smackdown. Tapi ternyata oleh anak-anak itu jadi bahan praktek. Jadi meniru gaya Smackdown yang ada di TV. Nah, temennya di Smackdown. Nah, silakanlah anak temennya gara-gara di Smackdown. Kok bisa melakukan itu? Ya terinspirasi dari media, dari TV, dari surat kabar dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diminimalisir. Artinya mereka juga ikut bertanggung jawab. Gitu ya. Jangan sampai gara-gara semata-mata rating, semata-mata untuk hiburan, kemudian melupakan itu. Karena apa yang baik pun bisa jadi mendatangkan nilai-nilai yang negatif. Mungkin niatnya mau menghibur, tapi justru menimbulkan dampak negatif juga. Kadang-kala contoh sederhana yang lain. Ini kasus yang lain ya. Berita korupsi. Nah, misalnya ini bupati ditangkap. Gubernur ditangkap.
apa menteri ditangkap, nah, gitu ya. Itu sebetulnya mau ngisi informasi ya, oh ini ternyata korupsi banyak di Indonesia ya. Tujuannya kan baik ya, tapi kadangkala itu juga bisa menjadi negatif. Negatifnya apa? Orang lain bisa jadi terinspirasi juga lah. Pak Menteri aja korupsi, Pak Bupati aja korupsi, Pak Bupati Gubernur aja korupsi. Lah saya yang masyarakat kecil korupsi kecil-kecilan ya nggak apa-apa lah, mereka korupsi juga gede-gedean. Nah, akhirnya yang tadinya nggak mau korupsi jadi ikut-ikutan korupsi gara-gara terinspirasi dari tayangan-tayangan tadi. Alah, Pak Menteri aja korupsinya gede-gedean, nah, saya cuma ratusan ribu ya masih maklum lah. Wah ini Pak Gubernur aja begitu. Pak Bupati aja dari bupatinya, istrinya sampai anak-anaknya ikut-ikutan misalnya. Wah saya juga ikut-ikutan lah. Saya malah lebih kecil, masih kecil-kecilan. Nah itu akhirnya jadi ikut-ikutan. Jadi ternyata untuk mencegah tadi ya bukan hanya kita ya, ya semuanya harus ikut berperan aktif ya, berperan aktif untuk mencegah tindak kekerasan, termasuk mahasiswa ya punya posisi yang kuat untuk bagaimana mencegah tadi ya, tentu dengan misal kalau ada tindakan-tindakan yang berbau kekerasan ya kita coba untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, atau bisa jadi ya melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau menemukan, melihat ada tindakan-tindakan yang berbau kekerasan. Misalnya kalau di mahasiswa ada seniornya yang melakukan tindakan kekerasan ya harus berani juga melaporkan misalnya, gitu ya. Meskipun wah ini di bawah tekanan, di bawah ancaman dan sebagainya, ya itu bagian dari sebuah resiko. Memang kadang-kala dalam hidup ini kan akan selalu ketemu yang namanya resiko-resiko ya. Nah, tapi itu bagian dari upaya yang bisa dilakukan. Saya pikir itu ya, Ivanka ya, mungkin tambahan dari saya ya, yang sudah disampaikan oleh Christina tadi. Ya, saya pikir udah bagus. Baik, lanjut silakan kelompok 1. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dari Kautsar. Itu pertanyaannya mengatasi adanya penyimpangan. Nah, cara mengatasinya kalau dari dalam diri kita sendiri itu bisa penanaman nilai-nilai ketuhanan, kayak memperkuat iman, memperkuat ibadah gitu. Terus selanjutnya bisa juga mengembangkan kegiatan-kegiatan positif di kampus gitu. Misalnya kegiatannya tuh mengikuti kegiatan UKM gitu. Terus menjadi anggota komunitas, lalu mengikuti kegiatan layanan masyarakat, menjadi seperti sukarelawan, atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang diselenggarakan. Ya, segitu aja sih. Kira-kira ada yang bisa nambahin? Ya, silakan teman-teman yang lain boleh memberikan tanggapan ya, tambahan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Nova dari pertanyaan Mas Kausar. Silakan, ada. Saya berharap rekan-rekan juga belajar untuk menyampaikan gagasan pemikirannya. Forum diskusi ini harapannya bukan hanya penyaji yang menyampaikan ya. Saya kepingin sih rekan-rekan semua yang ikut aktif menanggapi, berkomentar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maupun apa yang sudah disampaikan oleh penyaji. Ya, bisa aja Anda ikut tanggapi, bisa menambahkan, atau bisa aja Anda tidak sependapat ya dengan penyaji misalnya terkait dengan jawabannya atau tanggapannya. Ya, oke, silakan. Ada yang mau ya,
Silakan. Izin menjawab untuk Ya. yang nomor 4. Ya. Jawabannya itu bisa dari sosialisasi kepada mahasiswa yang berisi bahwa Anda sebagai mahasiswa, sebagai kalangan intelektual, harus mencerminkan nilai-nilai karakter terbaik sesuai Pancasila dengan tingkatan intelektualnya. Dan mahasiswa harus menyadari bahwa di masa yang akan datang akan menjadi orang yang memegang negeri ini, yang harus menjadi warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Sekian tuh untuk yang nomor 4 jawabannya. Oke, ini Mas Jabar ya. Ya. Tanggapan dari Mas Jabar untuk pertanyaannya si siapa? Salva ya. Oke ya. Terkait dengan mahasiswa sadar akan pentingnya pendidikan Pancasila. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau kasih komentar atau tanggapan? Silakan kalau ada. Enggak kira-kira? Baik, mungkin saya tambahkan singkat ya. Ini apa pertama pertanyaan dari si siapa Kausar tadi ya, terkait dengan cara mengatasi penyimpangan dalam Pancasila ya. Kalau kita merujuk makna dari penyimpangan ya, penyimpangan itu kan berarti satu perbuatan atau satu tindakan atau satu sikap yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kaidah secara umum ya, itu udah dianggap menyimpang ya. Jadi kalau oleh satu norma, satu aturan, kaidah secara umum itu dianggap bertentangan, maka itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Jadi kalau begitu, penyimpangan itu sendiri sebetulnya sangat tergantung pada masyarakatnya ya, gitu ya. Jadi sangat tergantung pada masyarakatnya, karena bisa jadi norma dan kaidah sebuah masyarakat akan berbeda dengan norma dan kaidah dari masyarakat yang lain, sehingga bisa jadi di satu kelompok dianggap sebagai sebuah penyimpangan, mungkin di masyarakat yang lain dianggap bukan sebuah penyimpangan, tapi sebuah konformitas ya, sebagai suatu hal yang wajar, yang umum, gitu ya. Jadi tiap masyarakat punya kaidah, punya norma yang berbeda-beda ya untuk menanggapi apakah ini sebagai sebuah penyimpangan atau bukan. Saya contohkan begini misalnya, di Bali gitu ya, di Bali itu ada satu semacam budaya atau ritual ya, misalnya berciuman gitu, ada satu ritual atau budaya itu ya, mungkin lebih tepat sebagai sebuah ritual ya, berciuman antar remaja misalnya gitu. Nah bagi masyarakat mereka ya itu dianggap sebagai satu hal yang dibenarkan, bahkan kalau sebagai bagian dari sebuah ritual itu dianggap sesuatu yang boleh gitu ya, dibenarkan. Tapi mungkin oleh masyarakat yang lain itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan ya, nggak boleh itu, nggak benar itu, menyimpang itu gitu ya. Nah jadi oleh karena itu sebuah penyimpangan tadi tentu berdasarkan pada kaidah norma yang ada di dalam sebuah masyarakat, apakah ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau lawannya sebagai sebuah konformitas, sebagai satu hal yang dianggap dibenarkan atau dibolehkan ya gitu ya. Nah saya pikir itu. Contoh yang lain kalau yang ekstrim misalnya gitu ya, perkawinan sejenis ya, kalau di negara-negara barat itu dianggap sebagai hal yang umum ya, dianggap yang biasa. Tapi tentu kalau di negara kita yang punya kaidah, punya nilai-nilai Pancasila, itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Wah ini penyimpangan, ini nggak benar ini gitu ya, ngaco ini gitu ya. Nah itu, jadi itulah makna dari sebuah penyimpangan. Nah oleh karena itu bagaimana cara mengatasi supaya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi, ya tentu langkah yang pertama ya tentu harus memahami dulu apa nilai-nilai kaidah atau norma-norma yang diharapkan dari masyarakat itu tadi ya.
kira-kira nilai-nilai apa yang mau diharapkan, diinginkan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan ya. Karena bisa jadi apa yang menurut kita sebagai satu hal yang normal bisa jadi di dalam sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau pelanggaran ya. Kayak misalnya di masyarakat yang lain ada budaya minum arak. Ya kalau buat kita yang muslim ya budaya minum arak dianggap sebagai penyimpangan karena mabok kan. Mabok-mabokan dianggap sebagai minuman yang memabokkan. Tapi oleh masyarakat yang lain itu dianggap budaya minum arak. Lah ini malah budaya yang lain menganggap sebagai sebuah penyimpangan. Nah, oleh karena itu ya harus memahami dulu nilai-nilai, norma, aturan yang ada di dalam masyarakat tadi sehingga kita bisa terhindar dari perilaku tindakan yang dianggap menyimpang. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada teori-teori penyimpangan ya, kalau Anda belajar sosiologi itu kita kenal ada yang namanya teori labeling ya. Teori labeling itu teori label ya, cap gitu. Orang menyimpang itu, nah ini orang bisa menyimpang salah satunya disebabkan oleh karena adanya label-label tadi, cap-cap tadi ya. Sehingga oleh karena itu untuk supaya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi, jangan sampai memberikan label-label cap-cap yang negatif kepada orang lain, karena itu bisa menyebabkan orang kemudian terjadi penyimpangan. Misalnya, orang karena tiap hari dikatakan brengsek misalnya gitu ya, tiap hari selalu dicap, wah kamu brengsek, wah kamu ngaco dan sebagainya, tiap hari diomongin begitu, dicap begitu, gitu ya. Maka bisa jadi kemudian menyebabkan orang tadi ya udahlah saya memang brengsek, kalau udah brengsek aja sekalian. Nah itulah kemudian akhirnya yang tadinya sebetulnya mungkin bagus, baik, karena selalu diberikan label tadi, akhirnya melakukan tindakan yang brengsek tadi, yang sesungguhnya menyimpang. Gitu ya, misalnya orang gara-gara sekali mencuri misalnya, dia sekali pernah mencuri misalnya, tapi kemudian tiap hari dicap maling melulu gitu ya. Wah ini maling gitu. Anda maling ya. Karena tiap hari selalu dicap, labelin gitu ya, diberikan julukan maling, akhirnya ya udahlah saya sekalian jadi maling aja sekalian. Akhirnya yang tadinya sudah tobat jadi maling beneran gitu ya. Nah, itulah satu tindakan-tindakan penyimpangan ya yang saya pikir belajar dari itu, oh ternyata label-label tadi, julukan-julukan tadi jangan sampai ya kepada hal-hal yang sifatnya negatif, karena itu bisa menyebabkan orang melakukan satu tindakan penyimpangan gitu ya. Penyimpangan itu bisa disebabkan oleh salah satunya pemberian label, julukan, cap. Ini kalau dalam sosiologi disebut dengan teori labeling. Nah, ini saya pikir ini juga perlu diminimalisir ya. Nah, tentu untuk meminimalisir, mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang lain ya jalan yang bisa dilakukan salah satunya ya mendekatkan diri kepada nilai-nilai agama ya. Nilai-nilai agama ini kan juga dalam rangka supaya meminimalisir satu tindakan-tindakan yang menyimpang ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tadi ya. Karena kalau kita melaksanakan nilai-nilai agama dengan baik, itu sesungguhnya kita lagi menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita beragama dengan baik gitu ya, ibadahnya rajin gitu ya, menjalankan nilai-nilai agamanya dengan baik, yang Kristen menjalankan Kristennya dengan baik, yang Islam menjalankan Islamnya dengan baik, yang Buddha menjalankan agama Buddhanya dengan baik, sesungguhnya dia lagi menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk bisa mengatasi tadi ya salah satu yang bisa dilakukan mendekatkan kepada nilai-nilai agama dengan baik. Anda lagi menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik, gitu ya. Nah, kalau Anda menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik, sesungguhnya Anda juga lagi menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, gitu ya. Karena antara Pancasila dengan agama tentu tidak bertentangan ya. Artinya Anda berperi kemanusiaan itu sesungguhnya menjalankan nilai agama, atau Anda menjalankan nilai agama sesungguhnya menjalankan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan dan seterusnya. Saya pikir itu. Kemudian terkait dengan salva ya, pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, saya pikir semua negara punya peran dan tanggung jawab ya untuk melindungi bangsanya
dari nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan ideologi dan dasar negaranya ya. Oleh karena itu kan negara berkewajiban untuk mencoba menginternalisasikan nilai-nilai ideologinya tadi, nilai-nilai Pancasila tadi supaya jangan sampai hilang ya atau pudar ya atau lenyap dari bangsa dan negaranya. Nah, sehingga setiap negara punya kewajiban itu untuk menanamkan nilai-nilai tadi, baik itu dalam negara yang menganut paham komunis, liberal gitu ya, atau negara Pancasila termasuk ya gitu, punya kewajiban, punya peran mencoba menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai yang harus terus ditanamkan ya, apalagi kita ya di dalam negara yang multikultural atau majemuk seperti ini ya. Ini kan perlu terus ditanamkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tetap harus ditumbuh kembangkan di dalam negara yang majemuk seperti ini sebagai kesepakatan bersama. Nah, ini kan Pancasila ini kan kesepakatan bersama ya dari para pendiri negara kita ya yang kemudian bersepakat dengan Pancasilanya. Yang awalnya kan terjadi perdebatan, yang satu kepingin mendirikan negara agama, yang satu nggak ingin, yang satu menghendaki sekuler dan sebagainya ya, coba memisahkan antara agama dengan negara, yang satu pinginnya negara agama dan seterusnya, sehingga kemudian bersepakatlah dengan dasar negaranya Pancasila, di mana negara tidak mendasarkan pada satu agama, jadi negara ini bukan negara yang berdasarkan satu agama, gitu, bukan negara Islam gitu ya, bukan negara Kristen, bukan negara Buddha, tapi negara yang beragama ya dengan agamanya masing-masing gitu ya. Tapi juga bukan negara yang sekuler. Sekuler itu yang memisahkan antara kehidupan negara dengan kehidupan agama. Jadi negara sama sekali tidak berkaitan dengan agama, lepas dari urusan agama. Agama menjadi haknya individu masing-masing dah. Udah dibebaskan lah hak individu masing-masing. Negara nggak ngurusin agama. Gitu, mau beragama mau enggak, mau beribadah mau enggak, pokoknya silakanlah gitu ya. Nah, bukan begitu, lepas sama sekali dari urusan agama gitu ya. Nah, Indonesia juga negara yang coba mengakomodir ya nilai-nilai tadi ya, sehingga dikenal sebagai negara yang berketuhanan ya, sehingga warga negaranya harapannya ya harus berketuhanan, percaya dan takwa kepada Tuhannya masing-masing gitu ya, tidak lepas sama sekali dari urusan agama. Beda dengan negara sekuler ya. Di dalam negara sekuler ya agama urusan individu ya, sehingga negara nggak perlu ada pendidikan agama. Ini terserah lah mau beragama mau enggak. Di Indonesia kan pendidikan agama ada dari SD sampai perguruan tinggi, punya kewajiban diajarin pendidikan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, gitu ya. Setiap hari besar negara juga ikut-ikutan gitu ya. Ada peringatan hari raya Idul Fitri, peringatan Natal, peringatan Waisak, ikut-ikutan semua, gitu ya. Haji diurusin dan seterusnya, itu kan namanya bawa-bawa urusan agama ya. Dalam negara sekuler nggak ada urusan gitu ya, tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan individu tadi ya. Nah ini saya pikir sehingga pentinglah pendidikan Pancasila terus diinternalisasikan, ditanamkan kepada generasi mudanya supaya jangan sampai nilai-nilai tadi hilang, pudar, kemudian bergeser dengan nilai-nilai yang bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Indonesia sesungguhnya pernah juga menghadapi berbagai macam ancaman ya terkait dengan upaya untuk mengganti nilai-nilai Pancasila ya. Kita pernah ada yang namanya pemberontakan DITI ya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang juga ingin menghendaki negara berdasarkan Islam misalnya. Kan artinya tidak menghendaki berdasarkan nilai ideologi Pancasila tapi berdasarkan Islam. Kita juga pernah mengalami pemberontakan komunisme ya atau PKI ya, yang menghendaki ideologi berubah menjadi ideologi komunis. Nah, ini kan juga ancaman juga ya. Bahkan yang sekarang misalnya muncul ada wacana-wacana individu yang menghendaki negara berdasarkan khilafah. Nah, ini kan juga bagian dari sebuah
upaya-upaya yang tidak menghendaki ideologi Pancasila ya. Nah, artinya apa? Artinya kan bahwa kita sebagai generasi muda harus punya peran dan tanggung jawab bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tetap eksis ya. Karena kalau enggak ya bisa tergerus oleh ideologi-ideologi tadi. Gitu ya. Kalau kita sendiri tidak coba mensosialisasikan, menginternalisasikan, bahkan mempraktekkan nilai-nilai tadi, bisa jadi kemudian justru nilai-nilai ideologi lain lah yang berjaya. Bisa jadi komunis, wah ini komunis kesempatan lah maju. Bisa jadi liberal lah kesempatan juga liberal maju. Bisa jadi khilafah maju gitu ya. Sehingga ya kita juga tidak ingin kemudian Indonesia menjadi hanya sejarah ya, karena negaranya hancur gara-gara persoalan-persoalan ideologi tadi ya. Misalnya wah ternyata kapitalisme liberalisme merajai gitu ya, berubah menjadi liberal kapitalis yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, bodoh amat lah misalnya. Kan kita juga nggak ingin seperti itu ya, sehingga nanti bisa terjadi kekacauan. Atau ternyata komunis lah yang berjaya gitu ya, negara menghendaki negara yang tanpa kelas, wah ini agama dianggap sebagai sebuah candu, wah ini itu juga bisa menimbulkan pergolakan-pergolakan di dalam sebuah negara yang heterogen. Atau misalnya lahirlah negara khilafah, wah ini yang berdasarkan pada dalam tanda kutip agama gitu ya. Ya tentu ini dalam negara yang heterogen, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan, ya tentu akan menimbulkan konflik-konflik di dalam sebuah negara, yang tentu kalau negara sangat sering terjadinya konflik ya pembangunan sulit dilakukan. Gimana mau bangun kalau tiba-tiba yang namanya tembakan seliweran, bom seliweran gitu ya, atau rudal seliweran, wah boro-boro bangun, baru dibangun dihancurin, udah repot dah gitu ya. Jadi oleh karena itu pentinglah pendidikan Pancasila supaya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara tetap lestari ya di dalam negara yang heterogen, yang majemuk seperti ini. Oke, saya pikir itu tambahan saya untuk pertanyaan Kausar dan Salva ya. Dilanjut ya, silakan. Masih ada ya? Masih ada atau sudah ya? Selesai ya? Masih ya, masih satu penanya ya kalau nggak salah ya. Silakan dilanjut. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu cara menciptakan jiwa solidaritas. Menurut saya, cara menciptakan rasa jiwa solidaritas yaitu dengan cara memperbanyak interaksi antar mahasiswa, yang mana bisa dengan memperbanyak organisasi atau acara-acara yang dapat menumbuhkan rasa interaksi antar mahasiswa. Dengan interaksi antar mahasiswa, kita akan bisa silaturahmi antar mahasiswa, yang mana nanti akan menumbuhkan rasa empati pada mahasiswa tersebut. Jika kita sudah menumbuhkan rasa empati tersebut, kita juga akan memiliki rasa untuk saling memberi dan tolong-menolong antar mahasiswa. Yang mana jika kita sudah sampai dengan rasa memberi dan saling tolong-menolong, dengan tidak langsung kita sudah membangun jiwa solidaritas tersebut. Jadi kesimpulan dari saya, jiwa solidaritas bisa kita ciptakan, kita tumbuhkan dengan cara interaksi antar mahasiswa, yang mana bisa dengan organisasi atau acara-acara yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas, rasa interaksi antar mahasiswa tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada teman yang lain mau komentar atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Azhar ya. Silakan kalau ada yang mau ngasih tambahan atau komentar. Pertanyaan siapa nih? Audina ya. Peran mahasiswa dalam mengembangkan jiwa sosial dan kesetaraan ya. Silakan kalau ada kasih komentar kira-kira gimana caranya tuh.
Ya, kalau kita lihat gitu ya, terkait dengan jiwa kesetiakawanan, jiwa sosial ya. Sosial itu kan berarti jiwa untuk merasa sebagai satu kesatuan ya. Setiakawanan sosial, ada empati, ada simpati terkait dengan kawan yang lain ya. Apalagi pada saat misalnya terjadi musibah atau bencana. Tentu didorong adanya semangat jiwa sosial untuk selalu berusaha membantu atau menolong kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat dari jiwa sosial ini kan sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai apa? Ya, jiwa sosial ini kan sesuai juga dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena di dalam nilai-nilai ketuhanan kan menghendaki orang saling bersaudara, saling setia kawan, saling membantu, saling menolong. Nah, ini kan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai warga negara yang religius ya. Itu juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu kita sebagai sesama manusia ya harus punyalah rasa kesetiakawanan, rasa sosial untuk saling membantu, saling menolong gitu ya. Terutama apalagi misalnya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya. Dengan kondisi pandemi sekarang ini kan tentu banyak orang-orang yang secara ekonomi mungkin agak kesulitan ya, karena mungkin pekerjaannya diberhentikan atau yang usaha terjadi kendala ya, mungkin usaha yang namanya usaha kondisi pandemi mau jualan dibatasi misalnya gitu ya. Atau bahkan nggak boleh buka dulu. Beberapa mal kan harus ditutup dulu ya. Beberapa sekolah ditutup. Begitu ditutup, tentu ya kantinnya tutup, gitu ya. Itu contoh sederhana aja, kantinnya tutup. Berarti kalau kantinnya tutup berarti nganggur. Nah, itu kan berarti jadi persoalan ya. Atau yang jualan-jualan juga karena kondisi pandemi juga bermasalah. Nah, oleh karena itu kan berarti menuntut upaya untuk saling membantu ya, ada rasa kesetiakawanan untuk saling membantu, saling menolong kepada orang lain. Nah, sehingga perlu ditanamkan bahwa kesetiakawanan sosial tadi atau jiwa sosial tadi sesungguhnya adalah sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan gitu ya. Harapannya kan semakin kalau kita selalu membantu orang lain, menolong orang lain, itu kan akan menciptakan rasa persaudaraan ya, rasa persatuan ya, merasa satu kesatuan. Wah, ini Anda mungkin rasakan ya pada saat kita lagi kesusahan kemudian dibantu oleh orang lain ya, itu akan selalu diingat itu. Jadi Anda ini sama nanti pada saat di kampus ya, di kampus ini kan nggak semuanya orang kadang-kadang merasa lagi berkecukupan semua ya. Bisa jadi kita kadang-kadang dalam kondisi-kondisi yang juga patut dibantu, wah kesusahan ini. Dan orang akan selalu ingat gitu ya, akan selalu ingat pada saat kalau kita lagi kesusahan, lagi kesulitan, kemudian dibantu, ditolong. Nah, itu akan selalu diingat. Meskipun mungkin pada saat itu nggak seberapa ya, misalnya kita lagi kelaparan nih, kebetulan uang kos lagi nggak ada, kiriman belum ada, mau makan siang nggak bisa. Ada yang traktir nasi uduk ya. Mungkin nasi uduk harganya 5.000 gitu ya. Ditraktir nasi uduk sama es teh manis 3.000 misalnya, 8.000 lah gitu ya. Sama gorengan satu 10.000. Mungkin bagi kita kecil ya, tapi bagi orang lain yang sangat membutuhkan pada saat itu uang 10.000 itu sangat berarti banget. Ditraktir nasi uduk yang harganya 5.000 itu sangat berterima kasih banget, dan itu akan selalu diingat sampai kapanpun gitu ya. Sehingga pada saat dia mungkin suatu saat menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berkelebihan, dia akan selalu ingat, wah ini dulu ada kawan saya ini yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, dia traktir saya nasi uduk gitu ya, pada saat saya lagi kelaparan, nggak ada uang kiriman dari orang tua saya. Wah, ini akan selalu diingat itu, dan itu akan menciptakan persaudaraan, akan menciptakan persatuan, sehingga pada saat orang lain mungkin dia saat ini membutuhkan, dia pasti akan yang pernah ditolong tadi akan dengan senang hati, dengan sukarela akan coba ingat membantu,
Wah, karena saya dulu kalau tanpa dia mungkin saya pingsan ini karena nggak bisa makan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga harus ditanamkan bagaimana supaya kita punya rasa jiwa kesetiakawanan sosial, punya jiwa sosial tadi, ya kita harus berusaha untuk meyakinkan kita bahwa itu adalah pengamalan nilai-nilai ketuhanan. Itu juga pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, itu juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan persatuan, sehingga harapannya kalau kita merasa itu juga bagian dari perintah Tuhan misalnya, ya kita akan dengan senang hati bisa melaksanakan nilai-nilai tadi ya, nilai kesetiakawanan sosial, nilai sosial dan sebagainya. Dan saya yakin ya, siapa yang harus punya keyakinan bahwa siapa yang berusaha membantu orang lain, memberikan keringanan kepada orang lain, Tuhan itu nggak tidur, pasti akan ada balasannya. Meskipun mungkin balasannya bukan sama dia yang melakukan ya. Nah, saya kasih contoh begini. Banyak orang-orang besar ya, orang-orang hebat ya, yang konglomerat di dunia ini ya, bisa menjadi konglomerat sampai sekarang ini. Salah satunya adalah karena punya jiwa sosial yang bagus, sosial yang luar biasa. Contoh, pemilik Facebook itu kenapa jadi orang kaya raya? Salah satunya. Kenapa? Ya karena dia punya jiwa sosial yang bagus. Kenapa? Ya dia ciptakanlah aplikasi yang namanya Facebook, dia kasih gratis pada semua orang. Ya, semua orang bisa pakai. Kan nggak minta bayaran kan? Pak Raharjo, Anda punya Facebook kan bayar ke saya? Nggak minta. Dia kasihlah secara gratis. Semuanya boleh memanfaatkan aplikasi pertemanannya tadi. Sehingga hampir ratusan juta orang gitu di dunia ini ya, bahkan mungkin miliaran orang ya di dunia ini memanfaatkan aplikasi Facebook dengan gratis pada saat itu. Jadi di balik gratisnya tadi, nah ini Tuhan tadi gitu ya. Kita kasih gratis karena ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta orang memanfaatkan Facebook, jadilah ladang iklan. Orang rame-rame pasang iklan di situ, gitu ya. Jadi begitu pasang iklan di Facebook itu, ting, gitu kan. Wah, berapa bayar iklannya? Itulah yang mendatangkan kemudian pemilik Facebook menjadi orang kaya raya gara-gara itu. Tapi berangkat dari awalnya dia kasihlah dulu gratis. Nah, ini. Jadi memberi dulu, gitu ya, memberi dengan memberi tadi, dia dilipat gandakanlah istilahnya rezekinya ya, dilipat gandakanlah keuntungannya. Beri. YouTube juga sama, awalnya kan gratis, semua orang boleh lah pakai YouTube, silakan lah mau bikin tayangan video apapun boleh. Nah dari situlah kemudian ribuan orang, ratusan ribu, jutaan memanfaatkan YouTube yang gratis, yang kemudian ya mendatangkan banyak keuntungan, iklan dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan itu resepnya, dia ada versi gratisnya nih yang dikasih gratis semua orang. Dari gratis tadi mendatangkan banyak keuntungan. Dulu yang namanya Gojek ya, kan sama. Siapa yang mau daftar Gojek gratis ya? Ayo gratis daftar kan gitu kan? Anda mau jualan di Tokopedia gratis, silakan ayo daftar kan gratis semua ya. Tapi dari gratis tadi kemudian, nah ini kan kemudian ada menjadi aplikasi yang besar, menjadi aplikasi yang mendatangkan banyak keuntungan ya. Nah itu jadi resepnya ya tadi kesetiakawanan dan sosial tadi. Jadi memberi dulu, insya Allah suatu saat akan banyak dibantu, akan banyak diberi oleh orang lain, oleh Tuhan gitu ya. Nah sehingga saya pikir harapannya dengan begitu akan muncullah jiwa kesetiakawanan sosial tadi, sehingga rekan-rekan semua nih yang ahli-ahli Anda kan jurusan ilmu komputer ya, Anda yang ahli-ahli komputer nih bikinlah aplikasi, bikinlah software, bikinlah apa, kasih aja gratis. Nah di balik gratis tadi insya Allah ternyata akhirnya banyak berkembang dan sebagainya. Bisa jadi kalau kita lakukan dengan ikhlas, ya pemilik
apa Facebook dan sebagainya awalnya kan ikhlas aja kasih gratis. Itu yang pemilik Zoom itu kan awalnya juga kan gratisan aja dikasih. Gitu ya. Ya sekarang karena semua orang pakai, semua orang memanfaatkan, wah akhirnya jadi orang kaya juga ya kan gara-gara yang tadinya awalnya gratis. Nah, ini kalau Anda baca sejarahnya Facebook ini kan saya pikir luar biasa juga. Sejarahnya kan misalnya Facebook, Zoom ya. Sejarahnya kan karena pacarnya selama ini kan telepon-teleponan hanya dengar suaranya aja, nggak ngelihat wajahnya kan. Kemudian terinspirasi bagaimana teleponan tapi juga ngelihat wajahnya ya. Sampai ya sekarang hampir semua orang pakai yang namanya Zoom meeting gitu ya. Hampir semua orang pakai Zoom meeting. Apalagi di tengah pandemi ini, ketiban pandemi ya akhirnya memaksa lah orang semuanya pakai Zoom. Nah ini kan ketiban rezeki kan, ada yang namanya ketiban rezeki. Pakai Microsoft Teams, pakai Google Meet dan sebagainya. Nah tapi pada hakikatnya mereka berikan secara sukarela, secara gratis. Nah Anda yang ahli-ahli komputer bisa juga bikinlah ide inspirasi. Wah kayak perlu juga nih bikin website apa ya gitu. Kayak itu kan bisa prinsip ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com itu kan bukan yang pertama. Kalau di Indonesia ya bisa jadi pertama. Tapi sebetulnya itu terinspirasi juga dari platform-platform yang lain yang ada di luar negeri ya. Jadi kalau di luar negeri ada baobao.com, ada di Cina itu kan baobao.com, ada apalah gitu. Ada Amazon.com dan sebagainya. Wah ini terinspirasi. Akhirnya di Indonesia juga terinspirasi menjadi platform-platform besar itu Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com. Nah Anda juga bisa terinspirasi dari mereka. Oh saya juga bisa lah ciptakan apalah kumpulan tukang martabak martabak telur kayak apa gitu ya. Nah, ayo yang tukang martabak ngumpul ke sini yuk, gratis ya. Ya kalau se-Indonesia Raya tukang martabak ada di website Anda ya mungkin bisa jadi menjadi besar ya. Nah, ini gara-gara buka martabaknya tadi gitu ya. Nah saya pikir itu tambahan saya untuk Audina. Wah ini sampai panjang lebar nih. Oke, saya pikir ini karena jamnya sudah ini ya lewat juga ya 9.35 ya. Baik, mungkin nggak bisa dibuka sesi kedua ya. Jadi rekan-rekan kalau ada pertanyaan yang lain, ini aja ya bisa ditulis di LMS ya. Jadi kalau rekan-rekan merasa wah ini ada pertanyaan yang belum saya tanyakan, boleh Anda tanyakan di LMS dan teman-teman yang lain juga bisa menanggapi di LMS ya gitu ya. Saya pikir itu juga bagian dari belajar kita berkomunikasi ya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan ditutup ya, Mbak Nova ya dan kawan-kawan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran dari rekan-rekan semua dan keaktifan dari Anda semua yang sudah bertanya, menjawab, berkomentar terkait dengan topik diskusi kita pada sesi pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para